Gawat, Israel versus Hizbullah diambang perang besar-besaran setelah belasan warga Zionis tewas diterjang roket dari Hizbullah. Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan negaranya telah diambang perang habis-habisan bukan hanya dengan Palestina ataupun Hamas, namun dengan Hizbullah Lebanon. Pernyataan itu sebagai respon kemarahan setelah belasan warga Israel tewas dalam serangan roket dan puluhan lainnya luka-luka di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan. Menurut militer Zionis, diluncurkan kelompok milisi pro-Iran tersebut pada hari Sabtu. Katz mengatakan, militer Zionis berjanji akan meluncurkan respon tidak proporsional atas serangan roket Hizbullah yang sangat mengerikan itu. Sebagian besar yang tewas adalah orang-orang yang tengah berada dalam lapangan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Hizbullah telah melewati semua batas merah, kata Katz dengan marah kepada Channel 12. Kami menghadapi perang habis-habisan dengan kelompok itu, lanjut dia. Israel akan merespon secara tidak proporsional. Kami akan membalas setiap darah yang tumpah oleh Hizbullah. Katz mengatakan bahwa dia tidak akan menjelaskan secara rinci seperti apa respon tidak proporsional tersebut, tetapi mengklaim bahwa Israel memiliki dukungan penuh dari Amerika Serikat dan juga Eropa untuk meningkatkan serangan terhadap Hizbullah. Sejauh ini, para milisinya telah melancarkan kampanye terbatas berupa serangan balasan drone dan juga rudal terhadap Israel Utara, yang menurut pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah pada bulan November, ditujukan untuk mengikat pasukan Israel di dekat perbatasan Lebanon untuk mencegah pengerahan mereka ke Gaza. Para pejabat di Washington telah memperingatkan Hizbullah dan Israel agar tidak memicu perang skala penuh yang berpotensi meningkat menjadi konflik besar yang melibatkan Amerika Serikat dan juga Iran. Sejak perang Israel-Hamas dimulai, Katz dan Perdana Menteri Israel, Benjamin, telah beberapa kali mengisyaratkan bahwa perang dengan Hizbullah mungkin akan segera terjadi. Namun hal itu hanya ucapan hingga saat ini. Bahkan Hizbullah telah memberikan serangan berupa roket dan juga rudal ke Israel. Mengapa nampaknya Israel ketakutan untuk melakukan pembalasan pada Hizbullah, tidak seperti yang Israel lakukan pada Hamas ataupun Gaza? Sebelumnya, ketika Hizbullah menerbangkan pesawat nirawak pengintai di atas pelabuhan Haifa di Israel bulan lalu, Katz menyatakan kami semakin dekat dengan momen untuk memutuskan mengubah aturan permainan melawan Hizbullah dan Lebanon. Dalam perang habis-habisan, Hizbullah akan hancur dan Lebanon akan kalah telak, kata Israel. Sementara itu, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di pangkalan militer dan juga beberapa daerah yang diduduki oleh Zionis. Amerika dan Israel langsung panik, teken deklarasi Beijing, Fatah dan Hamas siap bersatu demi Palestina. Sebuah perjanjian untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara ditandatangani oleh 14 faksi partai Palestina, termasuk Hamas dan Fatah di Beijing, China pada Selasa 23 Juli.
Pemerintahan Palestina sementara itu dibuat untuk mengatur situasi darurat setelah perang genosida Israel di jalur Gaza dan meningkatnya ketegangan di tepi barat. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan bahwa pihak-pihak Palestina telah menandatangani deklarasi Beijing yang berisi komitmen mereka untuk bersatu menyelesaikan konflik. Sorotan paling menonjol adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara seputar pemerintahan Gaza pasca perang, kata Wang, seperti dimuat Al-Mayadeen. Menurut Wang, rekonsiliasi di antara para faksi Palestina tidak akan tercapai tanpa dukungan komunitas internasional. Itu mengapa Cina ingin berkontribusi dalam upaya tersebut. Cina ingin memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, tegasnya. Ketegangan meningkat antara faksi Fatah dan Hamas karena berlanjutnya perang dengan Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang memimpin Fatah, sebelumnya mengkritik kelompok tersebut atas perang tersebut, sementara Hamas menuduh Abbas memihak Israel. Mereka berselisih sejak Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006 dan mengambil alih jalur Gaza setelah perang singkat yang berhasil mengusir pasukan Palestina yang didukung Barat dan setia kepada Abbas. Sejak saat itu Hamas menguasai Gaza, dan Fatah yang merupakan tulang punggung otoritas Palestina dan mengelola daerah kantong-kantong tepi Barat. Deklarasi di Beijing juga ditandatangani oleh kelompok-kelompok termasuk Jihad Islam, yang berjuang bersama Hamas di Gaza, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berhaluan kiri.